Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya La Mistik, sebuah kisah yang berjudul Desa Linggarjati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu udara di kota kecil tempat Eko tinggal terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, Eko duduk sendirian di sudut meja kayu yang sudah mulai lapuk. Dia menyesap kopi hitamnya sambil mendengarkan cerita-cerita aneh dari temannya Raka. "Kamu serius? Gak pernah dengar soal Desa Linggarjati?" tanya Raka dengan nada setengah bercanda setengah serius. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang sedang menceritakan hantu di bawah kasur. Eko menggeleng. "Nggak pernah? Emang apa istimewanya desa itu? Nggak ada di peta kan?" Raka tertawa kecil, tapi ada sesuatu dalam tawanya yang membuat bulu kuduk Eko merinding. "Bukan cuma nggak ada di peta, desa itu bahkan nggak ada di dunia nyata. Katanya, desa itu cuma bisa dilihat pada malam hari, tapi bukan sembarang malam loh. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya." Eko memutar bola mata. Dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistis macam itu. Baginya, semua hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh orang-orang yang suka mencari sensasi. Tapi entah kenapa malam itu dia merasa penasaran. Mungkin karena cara Raka bercerita, ada ketulusan dalam suaranya, seolah-olah dia benar-benar yakin dengan apa yang dikatakannya. "Terus kenapa cuma bisa dilihat pada malam hari?" tanya Eko, lebih karena ingin tahu daripada benar-benar percaya. Raka mencondongkan tubuhnya ke depan, seperti sedang berbagi rahasia besar. Katanya, desa itu adalah tempat peristirahatan bagi mereka yang belum siap meninggalkan dunia ini. Penduduknya bukan manusia, Eko. Mereka makhluk lain. Ada yang bilang mereka arwah gentayangan, ada juga yang bilang mereka penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Eko tersenyum tipis. "Lalu, kenapa kamu cerita ini ke aku? Kamu pikir aku bakal takut?" Raka balas tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Bukan soal takut atau enggak, aku cuma mau ingetin, kalau suatu hari kamu lewat hutan di dekat gunung gede, jangan pernah berhenti kalau lihat cahaya di tengah hutan. Apalagi kalau cahayanya datang dari sebuah desa, itu pasti Linggarjati." Eko tertawa keras. "Seriusan, Rak? Kamu kayak lagi cerita film horor gitu. Aku nggak bakal percaya kalau nggak lihat sendiri." Raka mengangkat bahu. "Ya udah, terserah kamu. Tapi ingat kata-kataku. Jangan pernah masuk ke desa itu kalau kamu nggak mau hilang selamanya." Setelah obrolan itu, Eko pulang ke rumahnya dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh cerita-cerita Raka. Dia mencoba mengabaikan semuanya, tapi ada satu hal yang terus terngiang di kepalanya. Bagaimana jika desa itu benar-benar ada? Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Eko bekerja sebagai fotografer lepas, menghabiskan waktunya menjelajahi berbagai tempat untuk mengambil gambar. Namun cerita tentang desa Linggarjati terus menghantui pikirannya. Dia mulai mencari informasi tentang desa itu di internet, tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun artikel atau catatan sejarah yang menyebutkan keberadaan desa tersebut. Suatu malam saat sedang berkendara pulang dari sebuah proyek fotografi di daerah pegunungan, Eko melewati hutan yang disebut-sebut oleh Raka sebagai lokasi desa misterius itu. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu mobilnya mulai berkedip-kedip meskipun baterainya masih baru. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat cahaya redup yang tampak seperti api unggun. Cahaya itu terlihat samar-samar di antara pepohonan, seolah-olah memanggilnya untuk mendekat. Eko ragu sejenak. Dia ingat peringatan Raka, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Apa salahnya sekedar lihat-lihat? Dia memarkir mobilnya di tepi jalan dan berjalan menuju sumber cahaya itu.
Semakin dekat, semakin jelas bahwa cahaya itu berasal dari sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Desa itu tampak tua, dengan rumah-rumah berdinding kayu dan atap jerami yang sudah mulai lapuk. Di tengah desa, ada sebuah lapangan kecil dengan api unggun yang menyala. Penduduk desa tampak ramah, mereka menyambut Eko dengan senyum hangat, meskipun ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka. Mata mereka kosong, seolah-olah tidak ada jiwa di dalam tubuh mereka. Tapi Eko tidak menyadarinya saat itu. Dia terlalu terpesona oleh suasana desa yang damai dan tenang. Tanpa sadar, Eko mulai mengambil beberapa barang kecil dari desa itu sebagai kenang-kenangan. Sebuah keris tua yang tergeletak di sudut rumah, patung kayu kecil yang tampak kuno, dan selembar kain batik usang yang menggantung di dinding. Dia tidak tahu bahwa barang-barang itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu Eko pulang lebih larut dari biasanya. Proyek fotografi yang dia kerjakan di daerah pegunungan berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. Cuaca juga tidak bersahabat. Hujan deras mulai turun sejak sore, membuat jalanan licin dan kabut tebal menyelimuti hutan yang harus dia lewati untuk kembali ke rumah. Eko menguap beberapa kali, matanya terasa berat akibat kelelahan, tapi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Klien menunggu hasil fotonya besok pagi, jadi dia harus segera sampai di rumah untuk memindahkan gambar-gambar itu ke laptopnya. Mobil tua yang dia kendarai melaju pelan-pelan di tengah kabut. Lampu depannya hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Sialan, kenapa nggak ada satupun kendaraan lain di sini? Gumam Eko kesal. Dia sudah berkali-kali melewati rute ini, tapi malam ini terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai oleh truk pengangkut kayu atau mobil penduduk desa sama sekali kosong. Hanya suara hujan yang memukul atap mobil dan angin yang menderu-deru di antara pepohonan. Tiba-tiba lampu mobilnya berkedip-kedip. Awalnya Eko mengira itu hanya masalah kecil, mungkin kabel listriknya kendor atau baterai aki mulai lemah. Tetapi ketika lampu benar-benar mati sepenuhnya, dia mulai panik. Dia mencoba menyalakan lampu darurat, tapi tidak ada yang berfungsi. Semua sistem elektronik di dalam mobil mati total, termasuk radio dan AC. Jangan bilang, aku harus dorong mobil ini di tengah hutan begini, gerutunya sambil memukul-mukul setir mobil dengan frustasi. Dia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi percuma. Mesin mobil tidak mau menyala. Dengan nafas berat, Eko memutuskan untuk keluar dari mobil. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia perbaiki di bagian mesin. Setidaknya, itulah yang dia harapkan. Begitu membuka pintu mobil, udara dingin langsung menusuk kulitnya. Hujan semakin deras dan angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Eko meraih senter dari dashboard mobil, lalu melangkah menuju bagian depan mobil. Saat dia membuka kap mesin, cahaya senter yang redup hanya menunjukkan kabel-kabel basah yang terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda kerusakan serius. Ini gak masuk akal. Semua sistem elektronik tiba-tiba mati. Apa ada gangguan teknis? Sebelum dia sempat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan di antara pepohonan yang diselimuti kabut, ada cahaya redup yang tampak seperti api unggun. Cahaya itu terlihat samar-samar, seolah-olah memanggilnya untuk mendekat. Eko ragu sejenak. Dia ingat cerita Raka tentang desa Linggarjati, tentang bagaimana desa itu hanya bisa dilihat pada malam hari, dan bahwa siapapun yang masuk ke sana tidak akan kembali seperti semula. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di mobil yang rusak di tengah hutan seperti ini. Hujan semakin deras dan suhu udara semakin dingin. Dia butuh tempat berteduh. Apa salahnya sekedar lihat-lihat? Gumamnya pada diri sendiri. Lagian kalau ada orang di sana mungkin mereka bisa bantu aku. Dengan langkah hati-hati, Eko mulai berjalan menuju cahaya itu. Senter di tangannya hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, dan suara hujan serta angin membuatnya sulit mendengar apapun selain gemuruh alam. Semakin dekat, semakin jelas bahwa cahaya itu berasal dari sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Desa itu tampak tua, dengan rumah-rumah berdinding kayu dan atap jerami yang sudah mulai lapuk. Di tengah desa ada sebuah lapangan kecil dengan api unggun yang menyala. Beberapa orang duduk di sekitar api unggun, tampak sedang bercerita atau tertawa. Suasana desa itu terlihat damai, sangat kontras dengan kondisi hutan yang gelap dan dingin. Eko merasa lega. Dia mendekat perlahan lalu menyapa penduduk desa dengan sopan. "Permisi, maaf mengganggu. Mobil saya mogok di jalan tadi, bisa minta tolong?"
Penduduk desa menoleh ke arahnya. Ada sekitar 5 orang di sana, 3 pria parubaya, seorang wanita tua, dan seorang anak kecil. Mereka tersenyum hangat, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka. Mata mereka kosong, seolah-olah tidak ada jiwa dalam tubuh mereka. Tapi Eko tidak menyadarinya saat itu. Dia terlalu fokus pada masalah mobilnya. "Silakan duduk dulu, Mas," kata salah satu pria parubaya dengan suara datar. "Kami bisa bantu nanti." Eko mengangguk dan duduk di samping mereka. Dia mencoba menghangatkan diri di dekat api unggun sambil menjelaskan masalah mobilnya. Penduduk desa mendengarkan dengan tenang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memberikan solusi nyata. Mereka hanya tersenyum dan mengangguk-angguk, seolah-olah hanya pura-pura mendengarkan. Setelah beberapa saat, Eko mulai merasa ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk tentang di mana dia berada. Tapi semuanya tampak asing. Rumah-rumah di desa itu terlihat seperti bangunan dari masa lalu dengan arsitektur yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan pakaian yang dikenakan oleh penduduk desa tampak kuno, seperti kostum dari era kolonial. "Maaf, ini desa apa ya?" tanyanya akhirnya, mencoba mendengar santai. Wanita tua yang duduk di sudut tersenyum tipis. "Ini desa Linggarjati, Mas." Eko terkejut. Linggarjati? Serius? Aku pikir desa ini cuma mitos." Salah satu pria parubaya tertawa kecil. "Mitos bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, tapi bagi orang-orang seperti Mas, desa ini nyata." Eko tidak tahu harus berkata apa. Dia masih mencoba mencerna informasi itu ketika anak kecil di sampingnya tiba-tiba menarik perhatiannya. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang kosong, lalu berkata dengan suara pelan, "Mas, kamu bawa apa dari desa kami?" Eko mengerutkan dahi. "Apa maksudmu? Aku baru saja sampai di sini." Anak itu tersenyum, tapi senyumnya terlihat aneh, seperti senyum boneka yang tidak memiliki emosi. "Nanti kamu akan tahu." Sebelum Eko sempat bertanya lebih lanjut, wanita tua itu berdiri dan berkata, "Mas, sudah malam, sebaiknya kamu istirahat dulu. Besok pagi kami bisa bantu perbaiki mobilmu." Tanpa sadar Eko mengangguk. Dia merasa lelah dan ide untuk tidur di salah satu rumah di desa itu terdengar menarik. Wanita tua itu mengantarnya ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Di dalam rumah itu ada sebuah kasur tipis dan selimut tua yang tergeletak di sudut ruangan. "Silakan istirahat, Mas," kata wanita tua itu sebelum menutup pintu. Eko merebahkan diri di kasur itu, merasa tubuhnya yang lelah akhirnya bisa beristirahat. Tapi sebelum dia benar-benar tertidur, dia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah keris tua yang tergeletak di atas meja kayu. Keris itu tampak kuno, dengan ukiran rumit di gagangnya. Tanpa pikir panjang, Eko mengambil keris itu dan memasukkannya ke dalam tas ranselnya. "Cuma kenang-kenangan kecil," gumamnya pada diri sendiri. Esok paginya Eko bangun dengan perasaan aneh. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Tapi dia tidak tahu apa. Ketika dia keluar dari rumah itu, desa Linggarjati sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah hutan kosong yang gelap dan dingin dengan mobilnya yang masih mogok di tepi jalan. Eko mencoba mencari jejak di desa itu, tapi tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa desa itu pernah ada. Dia kembali ke mobilnya dengan perasaan bingung, membawa tas ransel yang di dalamnya terdapat keris tua itu. Dia tidak tahu barang-barang yang dia bawa dari desa itu akan mengubah hidupnya selamanya. Barang-barang yang membawa malapetaka. Eko kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi dia merasa lega karena akhirnya bisa keluar dari hutan itu setelah mobilnya diperbaiki oleh seorang montir lokal yang kebetulan lewat pagi itu. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan desa Linggarjati dan barang-barang yang dia bawa pulang. Saat sampai di rumah, Eko langsung melemparkan tas ranselnya ke atas meja dapur. Dia masih ingat keris tua yang dia ambil dari rumah di desa itu. Awalnya dia hanya berniat membawanya sebagai kenang-kenangan, tapi sekarang dia mulai merasa ragu. Apakah dia benar-benar melihat desa itu? Ataukah semua hanya ilusi yang dibuat oleh kelelahan dan kondisi cuaca buruk? Dia membuka tas ranselnya dan menemukan keris itu. Keris tersebut tampak lebih tua daripada yang ia dilihat. Gagangnya penuh ukiran rumit yang seolah-olah menceritakan sebuah cerita kuno. Mata pisaunya berkilauan, meskipun terlihat seperti sudah berkarat.
Eko memegangnya dengan hati-hati, tapi begitu jari-jarinya menyentuh gagang keris itu, dia merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini cuma barang antik biasa, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Gak ada yang aneh. Tapi ketika dia meletakkan keris itu di atas meja, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada dua barang lain di dalam tas yang tidak dia ingat pernah membawanya. Sebuah patung kayu kecil berbentuk manusia dengan wajah yang datar tanpa ekspresi, dan selembar kain batik usang yang penuh motif aneh. Motif-motif itu tampak seperti simbol-simbol kuno yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kapan aku bawa ini? Tanyanya pada diri sendiri. Merasa bingung, dia yakin hanya mengambil keris itu dari desa Linggarjati. Barang-barang lainnya pasti sudah ada di tasnya sejak awal, tapi kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Eko mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Dia meletakkan barang-barang itu di sudut ruangan dan melanjutkan aktivitasnya. Hari itu, dia harus menyelesaikan pekerjaan fotografinya dan mengirim hasilnya ke klien. Tapi semakin malam, semakin banyak hal aneh yang terjadi di rumahnya. Malam pertama setelah kunjungannya ke desa Linggarjati, Eko mendengar suara-suara aneh dari arah ruang tamu. Suara itu seperti bisikan pelan yang sulit dimengerti, tapi kadang-kadang terdengar seperti orang tertawa atau menangis. Dia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Tapi ketika dia bangun tengah malam untuk minum air, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Patung kayu kecil yang dia letakkan di sudut ruangan tadi siang kini berdiri tegak di atas meja, seolah-olah seseorang telah memindahkannya. Matanya kosong menatap lurus ke arah Eko, seakan-akan patung itu hidup dan sedang mengamati gerak-geriknya. Apa-apaan ini? Eko mencoba tetap tenang. Dia mengambil patung itu dan meletakkannya kembali di sudut ruangan. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Eko mulai merasa tidak nyaman. Dia mencoba tidur lagi, tapi mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, dia melihat wajah-wajah penduduk desa Linggarjati. Mereka tersenyum padanya, tapi senyum mereka terlihat aneh, seperti senyum boneka yang tidak memiliki emosi. Mata mereka kosong dan tubuh mereka tampak transparan, seolah-olah mereka bukan manusia. Pagi harinya Eko terbangun dengan kepala pening. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi. Tapi ketika dia melihat ke arah meja, dia menemukan kain batik usang itu tergeletak di atas kasurnya. Padahal tadi malam dia yakin sudah meletakkannya di sudut ruangan bersama patung kayu dan keris. Ini gak masuk akal. Gumamnya merasa frustasi. Dia mulai berpikir untuk membuang barang-barang itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Seolah-olah barang-barang itu memiliki daya tarik tersendiri, seperti magnet yang menariknya untuk tetap menyimpannya. Hari-hari berikutnya kejadian aneh semakin intens. Suara-suara bisikan itu semakin sering terdengar, bahkan di siang hari. Kadang-kadang Eko merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Patung kayu kecil itu juga terus berpindah setiap kali dia tidak melihat. Pernah suatu kali dia menemukan patung itu duduk di kursi makan dengan posisi seperti sedang menunggu sesuatu. Kain batik usang itu juga mulai menunjukkan perilaku aneh. Motif-motif di atasnya tampak berubah setiap kali Eko melihatnya. Kadang-kadang motif itu membentuk wajah-wajah aneh yang menyeramkan, dan kadang-kadang motif itu tampak seperti tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa dia baca. Yang paling mengganggu adalah keris tua itu. Setiap kali Eko menyentuhnya, dia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Bahkan sekedar melihatnya saja membuat dia merasa tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa membuangnya. Ada sesuatu dalam keris itu yang membuatnya merasa seperti barang itu miliknya, bahwa dia harus menjaganya. Suatu malam Eko memutuskan untuk mencari informasi tentang barang-barang itu di internet. Dia memotret keris, patung kayu, dan kain batik itu. Lalu mencoba mencari referensi tentang asal-usulnya, tapi hasil pencariannya tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tidak ada satupun artikel atau catatan sejarah yang menyebutkan keberadaan barang-barang itu. Bahkan motif di kain batik itu tampak seperti simbol-simbol yang tidak dikenal oleh budaya manapun. Eko mulai merasa putus asa. Dia mencoba menghubungi Raka, temannya yang pertama kali menceritakan tentang desa Linggarjati. Tapi Raka tidak menjawab teleponnya. Dia meninggalkan pesan singkat, tapi tidak ada balasan.
Mungkin aku cuma stres, gumamnya pada diri sendiri. Terlalu banyak kerjaan, jadi aku mulai halusinasi. Tapi kejadian aneh itu tidak berhenti. Malam itu, saat dia sedang duduk di depan laptopnya, dia melihat bayangan hitam besar melintas di dinding. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi bentuknya tidak jelas. Eko langsung berdiri dan menyalakan semua lampu di rumahnya, tapi bayangan itu tetap ada, seolah-olah tidak takut dengan cahaya. Apa yang terjadi dengan aku? Tanyanya pada diri sendiri merasa panik. Dia mencoba tidur, tapi mimpi buruk itu kembali menghantuinya. Kali ini dia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah lapangan desa Lenggarjati. Penduduk desa itu menatapnya dengan mata kosong, dan anak kecil yang dia temui sebelumnya tersenyum padanya dengan senyum yang sama anehnya seperti patung kayu itu. Mas, kamu bawa apa dari desa kami? Tanya anak itu lagi. Suaranya bergema di telinga Eko. Eko terbangun dengan nafas tersegal-segal. Dia melihat jam dinding pukul 3 pagi. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dia dari desa itu. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Pagi itu Eko bangun dengan perasaan lelah yang luar biasa. Matahari sudah tinggi di langit, tapi tubuhnya terasa seperti baru saja melalui pertarungan panjang. Dia duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mimpi buruk semalam masih membekas jelas di pikirannya. Wajah-wajah penduduk desa Linggarjati, suara anak kecil yang bertanya tentang barang-barang yang dia bawa, dan bayangan hitam besar yang bergerak di dinding. Apakah aku mulai gila? Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasinya. Tapi ketika dia menoleh ke arah sudut ruangan, dia melihat keris tua itu masih tergeletak di atas meja, seolah-olah menatapnya balik. Patung kayu kecil dan kain batik usang juga ada di sana, seperti barang-barang yang hidup dan bernafas. Eko memutuskan untuk keluar rumah. Dia butuh udara segar dan sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari semua kejadian aneh ini. Dia berjalan menuju pasar tradisional di dekat rumahnya, berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya merasa lebih normal di tengah keramaian orang-orang. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang-pedagang menjajakan dagangan mereka dengan suara keras. Pembeli berbincang-bincang dengan riang dan aroma masakan tradisional menguar di udara. Tapi Eko tidak bisa benar-benar menikmati suasana itu. Pikirannya terus tertuju pada barang-barang dari desa Linggarjati. Saat sedang berjalan tanpa tujuan, dia melihat seorang nenek tua duduk di sudut pasar. Nenek itu tampak berbeda dari orang lain di sekitarnya. Rambutnya putih sepenuhnya, kulitnya keriput, dan matanya tajam seperti bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Di depannya ada sebuah meja kecil dengan beberapa barang antik yang dipajang, keris tua, patung kayu, dan kain batik. Eko ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dia mendekat dan duduk di kursi kosong di depan nenek itu. Bu, maaf mengganggu. Apa nenek bisa cerita tentang barang-barang ini? Tanyanya sambil menunjuk salah satu keris di meja. Nenek itu tersenyum tipis, matanya menyipit seperti sedang mempelajari Eko. Barang-barang macam ini bukan mainan, nak. Kamu bawa dari mana? Eko terkejut. Bagaimana nenek ini bisa tahu bahwa dia membawa barang-barang serupa? Aku nemuin barang-barang kayak gini di sebuah desa, tapi aku nggak yakin apakah desa itu nyata atau cuma mimpi. Nenek itu mengangguk pelan, seolah-olah dia sudah menduga jawabannya. Desa Linggarjati ya? Eko terperajat. Nenek tahu tentang desa itu? Tentu saja aku tahu. Desa itu bukan tempat biasa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, dan hanya pada malam hari. Penduduknya bukan manusia, nak. Mereka makhluk gaib yang menjaga rahasia besar. Eko merasa bulu kuduknya berdiri. Kata-kata nenek itu persis seperti yang dikatakan Raka padanya beberapa waktu lalu. Maksud nenek, mereka hantu? Nenek itu tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar dingin. Bukan hanya hantu, mereka adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Desa itu adalah tempat peristirahatan bagi mereka yang belum siap meninggalkan dunia. Barang-barang yang kamu bawa dari sana adalah bagian dari ritual mereka. Ritual apa? Tanya Eko, suaranya terdengar gemetar. Ritual untuk mengikat jiwa-jiwa yang masuk ke desa itu. Kalau kamu membawa barang-barang itu pulang,
Kamu sudah memberikan izin kepada mereka untuk mengikuti kamu. Sekarang mereka ada di rumahmu. Mereka mengamati kamu, dan jika kamu tidak hati-hati, mereka akan mengambil alih hidupmu. Eko merasa nafasnya tersegal-segal. Jadi aku harus apa? Aku harus membuang barang-barang itu. Nenek itu menggeleng. Memangnya kamu pikir membuang barang-barang itu akan membuat mereka pergi? Mereka sudah terikat denganmu, nak. Barang-barang itu hanya simbol. Yang sebenarnya mengikatmu adalah niatmu sendiri saat membawa barang-barang itu dari desa itu. Niatku? Eko bingung. Aku cuma ingin kenang-kenangan. Kenang-kenangan? Nenek itu tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Itu bukan kenang-kenangan biasa. Itu adalah janji. Janji bahwa kamu akan kembali ke desa itu suatu hari nanti. Eko merasa tubuhnya lemas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu besar untuk dipahami. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Nenek itu diam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu. Ada dua pilihan. Pertama, kamu bisa mencoba kembali ke desa itu dan mengembalikan barang-barang itu ke tempat semula. Tapi ingat, sekali kamu masuk ke desa itu lagi, kamu mungkin tidak akan bisa keluar. Pilihan kedua, kamu bisa tetap tinggal di rumahmu dan berharap mereka tidak mengambil alih hidupmu sepenuhnya. Tapi percayalah, itu hanya masalah waktu. Eko merasa seperti dunianya runtuh. Dia tidak tahu mana yang lebih buruk, kembali ke desa itu atau tetap tinggal di rumahnya dengan bayangan ancaman yang terus menghantui. Setelah berbicara dengan nenek itu, Eko pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Dia mencoba memikirkan pilihan-pilihannya, tapi semuanya terasa mustahil. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat barang-barang itu masih ada di sudut ruangan, seperti menunggunya. Dia duduk di depan meja, menatap barang-barang itu dengan mata penuh kebencian. Dia ingin membuangnya, tapi kata-kata nenek itu terngiang di kepalanya. Barang-barang itu hanya simbol, yang sebenarnya mengikatnya adalah niatnya sendiri. Apa aku benar-benar harus kembali ke sana? Gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan pelan di telinganya. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang dia temui di desa Linggarjati. Mas, kamu harus kembali. Kami menunggumu. Eko langsung berdiri, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dia melihat ke arah barang-barang itu lagi, dan kali ini dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk menyentuh keris tua itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri, merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Malam itu Eko duduk di ruang tamu dengan lampu yang menyala terang. Dia mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya dari semua kejadian aneh yang terus menghantuinya. Tapi suara-suara bisikan pelan terus bergema di telinganya, meskipun dia sudah memastikan semua jendela dan pintu tertutup rapat. Kenapa ini gak berhenti? Gumamnya frustasi meletakkan buku di atas meja. Dia menatap barang-barang dari desa Linggarjati yang masih tergeletak di sudut ruangan. Keris tua, patung kayu kecil, dan kain batik usang tampak seperti benda mati pada pandangan pertama. Namun semakin lama dia menatapnya, semakin kuat perasaan bahwa barang-barang itu hidup, bahwa mereka sedang menunggunya melakukan sesuatu. Eko mencoba bangkit dari kursinya, tapi tubuhnya terasa berat. Ada sesuatu yang menahannya, seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang menekan pundaknya. Dia melihat ke arah bayangan di dinding. Bayangan tubuhnya tampak normal, tapi ada sesuatu yang lain. Bayangan hitam besar yang bergerak cepat di belakangnya. Apa itu? Tanyanya keras. Berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ketika dia menoleh lagi ke arah dinding, bayangan itu masih ada. Kali ini berbentuk lebih jelas, seperti sosok manusia dengan wajah yang tidak terlihat. Eko meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya terang langsung menerangi seluruh ruangan. Tapi bayangan itu tetap ada. Bahkan kali ini sosok itu mulai mendekat. Eko mundur beberapa langkah, nafasnya tersegal-segal. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Eko mencoba berlari menuju pintu depan, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu suara bisikan pelan semakin keras, hingga akhirnya terdengar seperti jeritan menusuk telinga. Mas,
Kamu harus kembali, kata suara anak kecil yang sudah sering dia dengar dalam mimpi buruknya. Suara itu datang dari arah keris tua di atas meja. Eko menoleh dengan cepat. Keris itu kini bersinar redup, seperti memiliki cahaya sendiri. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Patung kayu kecil yang tadinya duduk di sudut ruangan kini berdiri tegak di atas meja. Menatapnya dengan mata kosong, kain batik usang juga mulai bergerak sendiri. Motif-motifnya berubah menjadi wajah-wajah menyeramkan yang menatap lurus ke arahnya. Apa yang kalian inginkan dariku? Teriak Eko akhirnya. Suaranya penuh keputusasaan. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi gelap. Lampu yang tadinya menyala terang tiba-tiba padam tanpa alasan yang jelas. Eko mencoba mencari sumber cahaya, tapi ponselnya juga mati. Dia benar-benar terjebak dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu suara-suara bisikan semakin keras. Mereka bergema di sekelilingnya seperti puluhan orang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Eko merasa seperti ada banyak tangan tidak kasat mata yang menyentuh tubuhnya, dingin, lembab, dan menusuk tulang. Pergi, tinggalkan aku, teriaknya lagi, mencoba melawan rasa takut yang semakin memuncak. Namun suara-suara itu tidak berhenti, sebaliknya mereka semakin dekat, hingga akhirnya Eko merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Dia berteriak keras mencoba melepaskan diri, tapi tangannya seperti ditahan oleh kekuatan yang lebih besar. Ketika dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama, cahaya tiba-tiba muncul dari arah keris tua. Cahaya itu redup, tapi cukup untuk membuat Eko melihat sekelilingnya. Ruangan itu kini dipenuhi oleh bayangan-bayangan hitam yang bergerak pelan-pelan, seperti sedang menari. Di tengah-tengah ruangan, patung kayu kecil berdiri tegak dengan posisi seperti sedang menunggu sesuatu. Eko mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih terasa berat. Dia melihat ke arah kain batik usang. Motif-motif di atasnya kini berbentuk sebuah kalimat dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Meskipun begitu, entah kenapa dia bisa memahami artinya. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Tidak, teriak Eko, mencoba melawan rasa takut yang semakin memuncak. Dia meraih keris tua itu dan mencoba membuangnya keluar rumah. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang keris, dia merasakan sensasi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tubuhnya gemetar hebat dan pandangannya mulai kabur. Ketika Eko sadar kembali, dia berada di tempat tidurnya. Matahari sudah tinggi di langit dan suasana di rumahnya terasa normal kembali. Barang-barang dari desa Linggarjati masih ada di sudut ruangan, tapi kali ini mereka tampak seperti barang mati biasa. Apa semuanya cuma mimpi? Tapi ketika dia berdiri dan berjalan menuju dapur, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di cermin di atas wastafel, ada bayangan hitam besar yang berdiri di belakangnya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Eko mencoba tenang. Dia mencuci muka dan mencoba berpikir rasional. Tapi ketika dia kembali ke ruang tamu, dia melihat patung kayu kecil itu duduk di kursi makan dengan posisi seperti sedang menunggu sesuatu. Matanya kosong menatap lurus ke arah Eko. Apa maumu? Tanya Eko. Suaranya bergetar. Patung itu tidak menjawab. Tapi keris tua di atas meja mulai bersinar redup lagi. Seperti memberi isyarat, Eko merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk menyentuh keris itu. Aku harus kembali ke desa itu, gumamnya akhirnya, seolah-olah kata-kata itu keluar tanpa disadarinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Barang-barang itu sudah terlalu kuat mengikatnya. Dia harus kembali ke desa Linggarjati jika ingin menemukan jawaban, atau setidaknya jika ingin bertahan hidup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.